Prabowo Gibran kembali menjadi sorotan. Guru Besar UGM, Profesor Dr. Zainal Arifin Mohtar, yang akrab disapa Uceng, menyampaikan pandangan kritis mengenai dinamika politik dan persoalan konstitusional di sekitar pemerintahan saat ini. Saya mohon maaf, tapi saya harus bersikap, apalagi saya berada di kampusnya orang-orang pintar bernama UGM ini. Kekecewaan saya itu ketika kemudian orang seperti Gibran itu kemudian diminta, diberi harapan oleh banyak orang, setidaknya yang memilihnya, akan memberi warna demokrasi kepada kita. Saya tidak habis pikir bagaimana dengan anak seperti ini bisa memberikan warna demokrasi kepada kita. Maka kemudian coba berikan saya dan mungkin banyak orang di sini penjelasan bahwa orang seperti Gibran ini pemunculannya dibebani tanggung jawab seperti itu. Coba jelaskan kepada saya dan kita tentang bagaimana kita harus bersikap seperti ini. Satu, saya kira saya setuju dengan istilah Tempo bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Jelas, itu selesai, clear. Yang kedua, ada istilah yang menarik menurut saya, kompetitif authoritarianism. Itu kan kompetitif authoritarianism itu kayak nggak nyambung nih. Otoritarianisme itu kan tidak mungkin ada kompetisi, ya kan? Tapi ada istilah kompetitif authoritarianism. Jadi kadang-kadang diatur seakan-akan kompetisinya masih ada, tapi kompetisinya itu udah diatur siapa pemenangnya. Kita memperoleh Gibran menurut saya dengan cara yang sama. Paling tidak Dirty Vote 1 kan bercerita soal itu. Ada kompetisinya, tapi pemenangnya diatur. Semua negara digerakkan untuk itu. Itu yang membuat saya tidak pernah merasa pede bahwa tawaran orang seperti Gibran dan Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2. Dengan tesis dasar kita bilang begini, orang yang menang dengan kecurangan, dia akan insecure. Bagaimana insecure itu? Ya ada dua pola kebijakannya. Dia akan tambal sulam banget. Begitu dia lakukan sesuatu dikritik, langsung kaget, langsung lepas gitu. Atau yang kedua, dia sudah punya keinginannya, dia akan malu tak gentar, maju terus. Walaupun malu ya tak gentar dia, maju terus. Begitu. Ada dua polanya, dan itu yang kita kritisi. Nah, kenapa sulit untuk mendapatkan harapan dari dua konsep ini? Karena itu tadi saya bilang, dia menang dengan kompetisi yang sebenarnya sudah diatur pemenangnya. Dan karena diatur pemenangnya, kalau kita bicara soal demokrasinya, apa yang diharapkan demokrasi? Bahwa dia akan menjalankan secara otoritarian? Ya bisa jadi. Apakah akan ada efek negatif positif untuk Indonesia? Waktu akan bicara. Tapi paling tidak, kalau dalam harapan kita mengatakan, ada nggak harapan demokratisasi? Saya mengatakan sulit. Lawang dia terpilih dalam otoritarianisme yang berselubung kompetisi. Menurut kamu, bagaimana melihat pemerintahan Prabowo Gibran? Setelah mendengar analisis Profesor Dr. Zainal Arifin Mohtar, tulis pendapatmu di kolom komentar.